3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husmufid. Kali ini saya mau wawancara dengan Bapak Abdul Muin. Ya, beliau sebagai perintis pendirian kelompok Samata Satuan Anti Mafia Tanah. Satuan Tanah beliau ini. Saya perkenalkan diri, saya adalah sebagai pemimpin redaksi menaramadinah.com dan pemimpin channel Husmufid. Ini saya bertanya kepada Bapak Abdul Muin, gimana ceritanya kok bisa mendirikan lembaga bantuan hukum Samata? Gimana ceritanya? Pertama melihat fakta bahwa tanah di Indonesia ini dikuasai oleh 1%, 50% tapi dikuasai oleh 1% orang Indonesia. Contohnya di timur, Valeria, kampung nelayan bisa tergilas. Sutorejo, Tempurjo, kampung kecil yang sekarang sudah menjadi kelompoknya pengusaha pantai. Itu sama. Terus ada cerita, ada orang yang punya tanah itu kalau sertifikatnya diangkat pakai pickup, itu satu pickup dari apa? Dari Surabaya sampai Surat. Itu kata sumber orang Palu. Itu yang benar. Ya itulah yang 1% menguasai 50% tanah dengan cara murah. Mafia tanah. Kasus di Surabaya dulu ada tanah yang sudah dipatok-patok, setelah itu Hadap sini Pak ya. dipatok-patok lalu dikuasai oleh atas nama seseorang, lalu orang itulah Terus ya. lalu orang itu merekayasa kayak menjual kepada pengusaha, maka jadilah tanah itu menjadi milik pengusaha. Itulah yang saya katakan sangat tidak adil. Bagaimana tanah yang menurut pasal 33 bahwa tanah itu dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat tidak ada, tidak nyata. Itu aja. Kemudian saya tanya, alamatnya lembaga jenengan di mana? Sekarang kita mendirikan namanya Posko Sadar Hukum Bintang 9. Beralamat Jalan Suramadu 232. dekat jembatan ya? Ya, Kecamatan apa itu? Kecamatan Mejeran, Kota Surabaya. Kota Surabaya. Terus apa yang dilakukan dengan lembaga ini yang sampai pimpin? Sementara ini kami kemarin melakukan advokasi terhadap rakyat Tempurjo yang melawan terhadap pengusaha yang disikat dengan AKY. Masuk YouTube, ya. Masuk YouTube. Kenapa? Dia berjuang bahwa itu dulu itu yang dikuasai oleh pengusaha ini adalah semula adalah petanggul. Dan ada pelabuhan rakyat namanya Tempuran. Dan itu punya sejarah. Kampung itu adalah Kampung Tempuran namanya. Di mana dulu zamannya peralihan antara sekutu sama Jepang, itu adalah ada tempat pertempuran yang ada hubungannya dengan Benteng Surabaya. Benteng Surabaya. Itu sangat strategis, sehingga kami merintis juga ada semacam komunitas kampung maritim Surabaya yang selama ini sudah tidak dipedulikan oleh negara. Itu aja yang kita perjuangkan. Terus selanjutnya kami merintis sebagai alumni Universitas Negeri Surabaya. Kami dengan alumni akan menjadikan kampus sebagai pusat kajian tentang mafia tanah itu, yaitu UNESA. Karena UNESA punya fakultas sosial yang namanya geografi. Sehingga dalam pemetaan
itu sangat mudah dilakukan oleh universitas. Dengan demikian, insya Allah menghadapi mafia tanah ini sangat terpantau, terencana, dan terprogram sehingga keadilan bisa dilaksanakan. Dan gerakan yang jenis sama dengan saya sekarang ini sedang mendekati juga PWI, Perjuangan Wali Songo. Oh ya. Karena ini misi-misinya jelas itu. Misi-misinya sebelum merdeka lalu merdeka. Lah sekarang ini Indonesia kan merdekanya kurang. Oh iya. Kemerdekaannya kurang sekali. Kemerdekaan memiliki tanah, kemerdekaan usaha, tidak dapat dukungan kuat dari negara. Terima kasih. Ada yang tanya lagi? Saya selaku pemimpin redaksi menaraman.com dan channel Smugit, saya mendukung perjuangan dari Bapak Abdul dalam rangka memberantas mafia tanah karena negara kita sudah merdeka biar makmur. Keadilan harus ditegakkan. Sebagai closing ini apa yang penutup ya? Apa yang harapan apa yang dilakukan masyarakat menghadapi mafia tanah? Ya contohnya sekarang Mas Untung ada perlawanan itu. Bayangkan pelabuhan rakyat yang semula menjadi mata rantai ekonomi nelayan atau usaha kecil yang dari Madura, Moldung, lalu berlabuh di situ. Oh, ada pelabuhan? Ada pelabuhannya dulu ceritanya, gitu. Ada. Tetapi sekarang tidak diurus. Oh, dulu. Bayangkan. Tepatnya itu di timurnya Hotel Legian. Moldung itu kan sebenarnya dulu kerajaan Islam. Moldung, iya Madura. Bangkalan apa Sampang? Oh iya. Itulah. Dan itu berkaitan sama temporan ini adalah berkaitan sama benteng Tambawedi. Oh, Tambawedi ya. Dan itu ada, dan teman-teman itu berhasil menemukan data dari Belanda tentang dokumen. Itu kalau kita olah menjadi wisata yang sesuai dengan Kota Pahlawan. Tapi kayaknya sudah mulai diperbaiki. Ya, tapi belum. tanahnya sudah habis. Wah, betul. Jadi kampung nelayan, tinggal bentengnya aja. kampung nelayan akan kita bina supaya menyadari dia harus mendapatkan perlakuan yang adil dari negara. Jangan kecepit. Jadi kampung nelayan mulai dari Surabaya sampai ke Amit sama. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Penonton dan pemirsa YouTube Smugit channel ini, inilah komentar dari Bapak Abdul Muin selaku pendiri perintis gerakan Samata untuk Satuan Anti Mafia Tanah di sepanjang garis pantai Samata. Kita mulai dari garis pantai Surabaya. Karena Surabaya dulu memang adalah maritim, Indamarti, industri dagang maritim dan pendidikan. Tapi sekarang agak lupa, maritimnya nggak lupa. Ya, oke. Siap. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.